Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia dari kelas R6F dengan nomor pokok mahasiswa 202021500462. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait mata kuliah akhlak dan etika. Yang pertama, ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak adalah sifat atau budi pekerti yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk, yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, tingkah laku, atau kebiasaan. Selanjutnya ada keutamaan akhlak. Yang pertama, akhlak yang terpuji merupakan bukti keimanan seseorang. Kedua, akhlak yang baik akan memudahkan seseorang dalam beribadah dan beramal soleh. Yang ketiga, akhlak yang baik akan memudahkan seseorang dalam bergaul dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang keempat, akhlak yang baik akan membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kelima, akhlak yang baik akan membawa keberkahan dalam hidup. Dan yang keenam, akhlak yang baik akan memudahkan seseorang dalam meraih keberhasilan di dunia dan di akhirat. Pemaparan selanjutnya yaitu terkait adab dan etika belajar dalam Islam. Adab atau etika belajar dalam Islam sangat penting untuk diterapkan oleh setiap muslim yang ingin menuntut ilmu. Berikut adalah beberapa adab atau etika belajar dalam Islam yang harus dipatuhi. Yang pertama, memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ridho Allah, maka ilmu akan mudah diterima. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik akan memberikan hasil yang baik pula. Yang ketiga, tawakal. Setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya bertawakal. Apapun yang ditetapkan Allah atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah pasti mengandung hikmah di baliknya. Yang keempat, menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat. Maksiat juga membuat seseorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit dimengerti. Yang kelima, berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Jika mengalami kesulitan, doa berikut bisa dibaca untuk memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika itu Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Yang keenam, berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketujuh, memperhatikan materi. Agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang keenam, jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 sebagai berikut, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Yang kesembilan, hormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus menghormati dan memuliakan gurunya.
mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perdebatan pendapat. Dan yang terakhir 10, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya. Sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk golongan orang-orang yang tercela. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Celakalah orang yang tidak berilmu, dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Mu'in. Pemaparan berikutnya yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara sangat penting untuk diterapkan oleh setiap muslim agar dapat hidup harmonis dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Etika tersebut juga dapat membawa keberkahan dan kemajuan bagi masyarakat dan negara. Pada etika beragama dalam Islam, yang pertama ada menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjaga akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Dan yang kelima, menjaga kehormatan diri dan orang lain. Lalu pada etika berbangsa dalam Islam, yang pertama, menghargai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman hidup segenap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, patuh kepada pemimpin selama apa yang diperintahkan adalah kebaikan. Yang kelima, tidak membedakan antara muslim dan non-muslim dalam memberikan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, etika bernegara dalam Islam. Yang pertama, mengutamakan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menjaga amanah kepemimpinan dalam menegakkan keadilan. Yang ketiga, tidak melakukan tindak kezaliman. Yang keempat, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman hidup segenap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan selanjutnya pada pemaparan yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah itu sendiri, musyawarah adalah kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lalu ada etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, menjaga keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengutamakan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menjaga amanah kepemimpinan dan menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, tidak melakukan kezaliman. Dalam Islam, musyawarah dan demokrasi merupakan prinsip-prinsip penting yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika bermusyawarah dan berdemokrasi dalam Islam mengajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, menjaga keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, serta menegakkan keadilan dan amanah kepemimpinan. Cukup sekian sedikit penjelasan saya yang berkaitan dengan mata kuliah akhlak dan etika. Apabila ada salah
kata dalam penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.